Halo guys, jadi di sini kita akan membahas tentang hukum internasional. Sebelum masuk ke materi, izinkan kita buat perkenalkan diri dulu. Saya S3 Vicky Natasha dengan NIM akhir 048. Saya Liritia Senjarawati dengan NIM akhir 061. Saya Excella Bunga Azhara dengan NIM akhir 084. Yang pertama, kita akan membahas perbedaan penggunaan istilah international law dan law of nation. Dilihat dari subjek hukumnya, international law memiliki subjek hukum negara, organisasi internasional, misalnya PBB, dan individu. Sedangkan law of nation hanya negara saja. Lalu untuk cakupannya, internasional lebih luas, meliputi hukum perjanjian, hak asasi manusia, lingkungan hidup, perdagangan internasional, dan lain-lain. Sedangkan law of nation lebih terbatas, hanya mengatur hubungan antar negara dalam konteks diplomasi dan perang. Lalu perbedaan selanjutnya bisa dilihat dari pendekatannya. International law lebih modern, mencakup berbagai bidang hukum internasional yang berkembang seiring waktu. Sedangkan law of nation lebih klasik, lebih menekankan pada kebiasaan dan praktik antar negara dalam hubungan diplomatik dan perang. Untuk sumber hukumnya, international law berasal dari perjanjian internasional, kebiasaan internasional, prinsip-prinsip hukum umum, dan keputusan pengadilan internasional. Sedangkan law of nation berasal dari hukum kebiasaan dan praktik antar negara. Lalu perbedaan yang terakhir ada pada fokusnya. Fokus international law lebih mengatur hubungan tidak hanya antar negara saja, tetapi juga individu dan organisasi internasional. Sedangkan law of nation hanya mengatur hubungan antar negara saja. Unsur-unsur utama hukum internasional. Yang pertama ada prinsip-prinsip dasar hukum internasional, yang kedua ada sumber hukum internasional, yang ketiga ada peran pengadilan internasional, yang keempat ada subjek hukum internasional, yang kelima ada pendekatan teoritis dalam hukum internasional. Prinsip dasar hukum internasional. Hukum internasional memiliki prinsip-prinsip dasar yang menjadi fondasi dalam hubungan antar negara. Prinsip ini mencakup kedaulatan negara, yang berarti setiap negara memiliki hak penuh atas wilayah sendiri. Selain itu, ada prinsip kesetaraan antar negara, yang menegaskan bahwa semua negara memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam hukum internasional. Prinsip non-intervensi melarang campur tangan dalam urusan dalam negeri negara lain, sedangkan penyelesaian sengketa secara damai menekankan pentingnya diplomasi dalam penyelesaian konflik. Sumber hukum internasional. Menurut Statuta Mahkamah Internasional, terdapat 5 sumber utama hukum internasional. Pertama, perjanjian internasional atau treaties, yang merupakan kesepakatan antar negara-negara. Kedua, kebiasaan internasional atau customary international law, yaitu praktik yang telah diterima sebagai hukum. Yang ketiga, ada prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh negara-negara beradab. Yang keempat, putusan pengadilan internasional yang dapat menjadi presiden dalam penegakan hukum. Dan terakhir, doktrin para ahli hukum yang memberikan pemikiran akademis dalam pengembangan hukum internasional. Peran pengadilan internasional. Hukum internasional juga berkembang melalui peran pengadilan internasional. Mahkamah Internasional atau International Court of Justice (ICJ) berfungsi menyelesaikan sengketa antar negara dan memberikan pendapat hukum. Sementara itu, Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court (ICC) memberikan wewenang untuk mengadili individu yang terlibat dalam kejahatan berat seperti genosida dan kejahatan perang. Keputusan-keputusan pengadilan ini memberikan presiden penting dalam hukum internasional. Subjek hukum internasional. Dalam hukum internasional, subjek hukum tidak hanya negara, tetapi juga ada organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa juga memiliki peran penting dalam membentuk hukum global. Selain itu, individu juga dapat menjadi subjek hukum internasional, terutama dalam konteks hukum hak asasi manusia dan hukum pidana internasional, seperti dalam kasus kejahatan kemanusiaan. Selanjutnya ada pendekatan teoritis dalam hukum internasional. Terdapat berbagai teori yang menjelaskan dasar hukum internasional. Pendekatan positivisme menekankan bahwa hukum internasional terbentuk dari kesepakatan negara-negara. Sementara itu, pendekatan naturalisme menganggap hukum internasional sebagai refleksi dari prinsip-prinsip keadilan universal. Pemikiran Harry Wheaton menambah bahwa hukum internasional tidak hanya bergantung pada kesepakatan, tetapi juga pada nilai-nilai moral yang lebih luas. Selanjutnya adalah perbedaan hukum nasional dan hukum internasional. Dalam hukum nasional, sumber hukumnya adalah kehendak negara itu sendiri. Biasanya kehendak negara dituangkan dalam konstitusi negara. Subjek hukum dalam hukum nasional adalah individu-individu.
seperti masyarakat yang ada dan tinggal serta menjadi warga negara dari suatu negara. Struktur dan organ hukum nasional adalah terdapat organ eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Di antara satu organ dengan organ yang lainnya memiliki kewenangan yang berbeda. Hukum internasional. Sumber hukum internasional adalah kehendak bersama dari negara-negara dan biasanya dituangkan dalam kesepakatan internasional. Subjek hukum internasional adalah semata-mata dan secara eksklusif hanya negara-negara. Dan yang terakhir, struktur dan organ hukum internasional. Tidak ada organ eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.